kembali lagi di channel The Everyday Trade. Hari ini saya mau menganalisa tentang IHSG terlebih dahulu, lalu tentang beberapa saham-saham yang sedang berada di area supportnya. Ya, yang pertama dimulai dari IHSG. IHSG hari ini ditutup turun 2,06%. Ya, ini penurunan yang sangat tajam ya, bisa dibilang besar sekali candle merahnya. Walaupun sempat ada rebound tapi tidak kuat, candle merahnya sangat tajam. Dia bahkan jebol dari support trendline-nya, juga dari resisten yang tadinya jadi resisten sekarang sempat jadi supportnya beberapa kali, lalu dia jebol juga dari garis trendline ini juga ya. Apakah ini berarti IHSG akan bearish? Belum tentu. Mungkin untuk jangka pendek atau jangka menengah bisa saja turun sebentar, tapi kita tunggu besok apakah candle besok dia bisa bertahan tutup di atas support trendline-nya ini atau masih tutup di bawah. Jadi untuk trading besok lebih baik main berhati-hati karena IHSG-nya juga sangat tajam turunnya. Saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar juga sedang mengalami penurunan, malah banyak saham-saham kecil yang arah. Jadi sekian untuk IHSG. Oke, untuk saham yang pertama ada Crush. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, dia closing berada di area supportnya. Dia beberapa kali mau tembus area supportnya tapi tertahan sampai di sini, dia stop di area supportnya. Dan tidak hanya ini, dia juga sempat menjadi area resisten di bulan Desember 2020. Jadi bisa dibilang ini area support yang kuat untuk saat ini. Nah, bagi teman-teman yang mau swing trade, beli di area support, jual di area resist, teman-teman bisa beli di area ini 474, sekitar harga 470-an. Target pertama ada di 500. Ini teman-teman kalau harganya sudah sampai di area 500, 490-an, teman-teman bisa taking profit sebagian. Untuk yang area selanjutnya ada di 526 dan yang terakhir ada di 546. Ini untuk target yang jauhnya. Kalau dalam perjalanannya dia malah melanjutkan penurunannya ke bawah, apabila dia jebol dari 464, lebih baik teman-teman cut loss terlebih dahulu, karena jika dilihat MACD-nya juga menjemput ini yang oranye, dia bisa saja dead cross, tapi ingat kalau belum confirm jangan terlalu takut ya kalau ini sedang mengarah ke bawah, karena sebelumnya juga pernah tapi dia malah memantul. Jadi teman-teman tetap dibatasi untuk tradingnya, tetap berhati-hati. Kalau sudah sampai target jangan lupa untuk taking profit sebagian. Jadi begitu untuk Crush. Ya, selanjutnya PPRO properti. Bisa dilihat teman-teman, ini berkali-kali menjadi area supportnya ya. Di sini dia sempat naik sangat tinggi, lalu di area 66, harga 66 ini menjadi area supportnya. Ini teman-teman yang mau masuk karena mau swing trade, bisa masuk di area harga supportnya. Lalu target yang pertama teman-teman bisa taking profit di sekitar 75. Ini masih oke. 75 ini teman-teman yang mau taking profit kan, tapi dalam perjalanannya kalau dia jebol di support ini ya, tidak
pasangnya jangan terlalu ke bawah, karena ini dari historinya ya harga-harga ini sampai 64 ini yang jadi supportnya. Jadi kalau dia jebol area harga 64 atau sampai teman-teman berani masih hold sampai jebol 60 ke bawah, ya teman-teman bisa cut loss terlebih dahulu. Tapi lebih amannya sih saya menyarankan ya sekitar harga 62 atau bahkan 64. Kalau 60 bagi teman-teman yang berani atau bahkan mau average down di harga ini masih mungkin masih bisa. Tapi kalau dia jebol ke bawah lebih baik dibatasi dulu kerugiannya, karena kalau sampai dia ke harga 50 nanti mau jualnya susah. Kalau dia sampai ke harga 50 mau keluar susah ya. Jadi begitu untuk PPRO. Untuk MACD-nya ya bisa dilihat di sini dia dead cross, maka dari itu teman-teman bisa hati-hati buat cut loss-nya jangan terlalu jauh karena berbahaya ya. Tidak ada support lagi yang menopang, ya cuman support kuat ini doang yang berkali-kali menahan penurunannya ya. Jadi begitu untuk PPRO. Selanjutnya ada Akra ya. Di sini Akra dia hari ini turun 2,44%, dia turun sampai ke area supportnya lalu mantul naik sedikit walaupun masih merah, dia mantul sedikit. Ini area supportnya juga lumayan bagus, tadinya menjadi resisten berkali-kali ya, 1 2 3 menjadi support. Dia tembus resisten ini dengan volume tinggi lalu turun jebol ke bawah. Nah, ini sempat jadi area konsolidasi, lalu hari ini menyentuh area supportnya lalu mantul ke atas. Jadi teman-teman yang mau masuk, mau spec buy di lot-lot kecil ya, target pertamanya ada di 3750. Tapi kalau dalam perjalanannya dia malah melanjutkan penurunan, tembus harga 3480, tembus ke bawah ya, teman-teman bisa cut loss. Jadi begitu untuk Akra. Selanjutnya ada SMGR ya. Di sini sangat menarik SMGR ini. Kalau teman-teman perhatikan, area support ini sudah berkali-kali menjadi penopang ya. 1 2, ini sempat jebol namun langsung tiba naik lagi. 3 4 5 selalu menjadi area resistennya. Nah, hari kemarin dia tembus lalu mantul terkena resisten trendline-nya ya. Ini bisa dibilang cukup rapi ya, setiap menyentuh resisten trendline-nya dia mantul ke bawah. Nah, berhubung saat ini dia benar-benar ada di pucuk antara resisten trendline dan support horizontalnya ya. Bagi teman-teman yang mau masuk di SMGR bisa masuk di area harga 9100 di area harga supportnya. Karena apa? Karena kalau dia sampai bisa jebol resisten trendline-nya, maka kemungkinan besar dia bisa rally untuk jangka pendek atau menengah ya. Paling dia kemungkinan besar jebol. Kalau misalkan jebol dia akan retest sebentar, retestnya pun dia masih berada di trendline dan horizontalnya. Jadi ini bisa dibilang aman kalau dia bisa breakout resistennya. Target pertama ada di 9700, untuk target kedua ada di 10.550. Tapi dalam perjalanannya kalau dia malah jebol ke bawah, menjebol supportnya di 9.100, teman-teman bisa dibatasi kalau dia jebol di 8.600. Memang ini jauh ya jaraknya, tapi buat teman-teman yang menganggap ini terlalu jauh, teman-teman bisa
untuk amannya cut loss di harga 8875. Kalau dia tembus dari 8875 bisa cut loss lebih dahulu. Tapi kalau teman-teman yang masih berani hold untuk SMGR yang termasuk ya besar ya, saham besar, teman-teman bisa cut loss di 8.600. Kalau dia 8.600, teman-teman bisa cut loss terlebih dahulu. Menarik ya kalau kita lihat dari chartnya SMGR, sangat rapi. Jadi sekian untuk SMGR. Berikutnya ada BNBA. Ya, ini saham bank. Kenapa saya membahas ini? Karena pertama dari chartnya, dia hari ini memang turun 5,63%. Dia opennya ada di seharga 1000. Jadi dia dari kemarin penutupan di harga 1065, hari ini dia opennya langsung turun ke bawah ke harga 1000. Nah, bagi teman-teman kalau kita perhatikan, dia saat ini berada di area support kecilnya ya, support mini bisa dibilang, karena beberapa kali harga 1000 ini menjadi resisten ya. Bagi teman-teman yang misal tertarik, karena juga jika kita melihat berita di sini, saya membuka dari CNBC. CNBC mengabarkan kalau OJK keluarkan peraturan tentang bank ya. Tidak ada juga tentang bank digital. Teman-teman bisa baca, nanti saya juga taruh linknya di deskripsi. Di sini yang saya tangkap bahwa OJK ini mengeluarkan aturan ini bukan untuk membebani atau menyusahkan bank digital ya, tapi berita ini mengatakan kalau OJK ini tujuannya positif untuk bank digital, ditujukan agar cepat akselerasi perbankan digital saat ini tengah ramai dilakukan oleh bank dan mempertegas pengertian bank digital. Jadi dari peraturan ini bisa menjadi katalis positif buat bank-bank yang akan menjadi bank digital atau sudah bank digital. Jadi posisi bank digital itu akan dikuatkan ya dengan peraturan OJK yang baru. Jadi teman-teman bisa baca di CNBC ini, di link ini. Untuk teman-teman yang mau masuk, yang berani spec buy, bisa beli di yang harga 1000. Sekali lagi, harga 1000 merupakan angka psikologis yang bisa jadi menjadi support. Akan tapi kalau teman-teman mau menunggu ke bawah lagi, teman-teman bisa beli di base-nya ini, base harga konsolidasinya ya, sekitar harga 865 sampai 715. Kemungkinan kalau dia melanjutkan penurunannya, dia akan konsolidasi dulu. Nah, setelah itu bisa kita lihat selanjutnya apakah katalis-katalis positif bisa mempengaruhi bank-bank digital atau malah akan merusak harganya lalu turun ke bawah. Karena kemungkinan besar kalau saham-saham yang barusan turun ke bawah seperti ini, banyak sekali candle merah, turun. Kalau dia ingin rally atau harganya naik ke atas, itu cukup susah ya. Kemungkinan besar dia perlu ada yang namanya konsolidasi. Jadi adanya konsolidasi sesaat atau cukup lama. Nah, baru itu penentuan. Setelah itu dia bisa breakout dari masa konsolidasinya seperti ini, konsolidasi untuk naik ke atas atau malah melanjutkan penurunannya. Jadi sekian analisa dari saya untuk hari ini. Teman-teman bisa perhatikan dari saham-saham yang berada di area supportnya untuk swing trade. Tapi tetap jangan lupa untuk selalu membatasi kerugian ya, karena kita tidak pernah tahu pasti kapan harga bisa arah, bisa ARB. Kita hanya bisa menganalisa dengan ilmu yang kita pelajari.
Jadi sekian analisa dari saya untuk hari ini. Terima kasih.